kalau gue bisa balik ke usia 21 tahun pas gue dapet gaji pertama, ini yang bakal gue lakukan. Gue habis lihat-lihat tabungan gue selama gue kerja selama 9 tahun, dan gue realize tabungan gue itu gak sebanyak itu. Karena kalau dipikir-pikir, gue ngerasa dulu gue itu hedon banget, apalagi pas awal-awal kerja. Gaji belum seberapa, tapi gue udah bisa beli tas branded, bisa jalan-jalan, nabung hampir gak ada bahkan. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian gue mulai start investing, yaitu di reksadana. Oke, jadi kita udah lihat ya, kalau kakak ini itu menyesal karena di awal karirnya bukannya uang dipakai untuk investasi, tapi malah dipakai untuk beli tas branded, hedon, jalan-jalan, sehingga tabungannya itu masih kecil. Dan baru beberapa tahun kemudian dia sadar dan baru nabung di salah satu aset yang namanya reksadana. Nah, buat temen-temen yang masih belum tahu apa itu reksadana, aku mau jelasin sedikit. Jadi, reksadana itu adalah instrumen investasi untuk pemula di mana uangnya kita serahkan kepada ahli untuk nanti dia alokasikan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang paling menarik, investasi reksadana itu bisa dimulai dengan modal 10.000. Jadi, kita bisa menabung sedikit demi sedikit, nanti lama-lama juga jadi bukit. Nah, apa nih untungnya dari manajer reksadana tersebut? Tentu dia mendapatkan keuntungan ya, karena kan dia bukan kerja bakti, tapi memang kerja untuk mendapatkan gaji. Dan cara dia mendapatkan gajinya adalah mengundang banyak orang untuk mengumpulkan uang. Sebagai contoh, kalau ada 1 juta orang nabung 10.000, artinya dia bisa mengumpulkan dana sampai 10 miliar. Dan dengan dana itulah dia kelola untuk mendapatkan keuntungan. Dan kamu tenang aja, yang namanya reksadana itu resikonya cukup rendah. Terutama kalau kamu pilih yang namanya reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, biar nggak lama-lama lagi, mungkin aku langsung aja tunjukin contohnya bagaimana cara nabung reksadana untuk pemula buat kamu yang tertarik. Nah, pada video kali ini itu aku menggunakan untuk demonya pakai aplikasi Livin by Mandiri. Ini adalah produk resmi dari Bank Mandiri, salah satu bank paling besar yang ada di Indonesia, dan aku udah pergunakan sejak lama banget, mungkin tahun 2010. Ya, jadi udah hampir 16 tahun aku nabung di Bank Mandiri. Nah, sebenarnya untuk beli reksadana juga, itu kita nggak harus pakai Bank Mandiri ya. Ada banyak program lain seperti dari Bibit, Ajaib, Digibank, Genius, dan masih banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini, aku akan tunjukkan pakai aplikasi Livin by Mandiri dan step by step-nya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan aplikasi lain, boleh komen di bawah apa sih aplikasi yang teman-teman pergunakan untuk nabung reksadana. Nah, kalau banyak yang nulis, nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Oke, kita langsung buka aja aplikasi Livin by Mandiri, dan buat kamu yang tertarik untuk download, link downloadnya udah ada di deskripsi. Oke, jadi Andre Elausta itu aku punya 9.792 Livin Point. Dan di sini produk dari Bank Mandiri itu ada banyak banget. Tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, dan juga investasi. Kita klik yang investasi untuk nabung reksadana, dan kemudian di sini ada tampilkan portofolio, dan kita klik semua produk investasi. Dan berikutnya, untuk produk investasi di Bank Mandiri itu ada banyak teman-teman. Ada reksadana, ada SBN Perdana, dan pada video kali ini kita akan fokus hanya bahas fitur reksadana supaya kita fokus untuk investasi bagi pemula. Nah, jadi kita klik beli reksadana, dan kemudian kita bisa lihat untuk semua produknya. Ini diurutkan dari yang keuntungannya paling tinggi sampai yang keuntungannya paling rendah.
Dan kita bisa lihat ternyata keuntungan tertinggi itu ada di Manulife saham syariah Asia Pasifik Dolar AS, di mana selama 1 tahun terakhir kita mendapatkan keuntungan 81,27%. Jadi kalau tahun lalu kita nabung 10 juta, uang kita sekarang sudah jadi 18 juta. Nah, banyak banget ya. Kalau ini bisa terus-terusan, maka uang kita dengan cepat akan menjadi sangat banyak. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa kinerja reksadana ini belum tentu akan sama di tahun depan. Makanya aku pribadi tidak memilih yang reksadana saham, tapi aku pilih yang reksadana pasar uang. Kita klik pasar uang, dan kemudian kita bisa lihat kalau return dari reksadana pasar uang itu jauh berbeda. Tadi saham bisa sampai 80% per tahun, sedangkan reksadana pasar uang cuma 4% per tahun. Jadi kalau uang kita 10 juta tadi, tahun depan cuma jadi 10,4 juta. Nah, ini cocok ya untuk kita yang profil resikonya itu konservatif dan juga moderat, atau kalaupun kita profil resikonya itu adalah agresif, tapi punya tujuan jangka pendek untuk menabung. Nah, makanya kita pakai reksadana pasar uang. Oke, di sini ada banyak, tapi biasanya salah satu matriks yang aku pergunakan untuk melihat apakah reksadana itu terpercaya ataupun tidak, juga melihat dana kelolaan. Makanya pada video kali ini aku pilih yang Batavia Dana Kas Maksima karena punya dana kelolaan sampai 17,94 triliun. Kita klik aja. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Batavia Dana Kas Maksima untuk minimal beli pertama 10.000 dan minimal beli berikutnya 10.000. Jadi dengan uang 1 kali jajan kita udah bisa mulai nabung reksadana. Nah, ada nggak dari kamu yang baru tahu tentang produk reksadana bisa nabung mulai dari 10.000? Coba komen di bawah. Oke, selanjutnya kita review dulu, dan yang aku pengen note juga kenapa aku pilih reksadana berikut itu karena biaya untuk pembelian dan penjualan 0% teman-teman. Jadi 4%-nya itu udah net tanpa kena pajak. Nah, kita klik tombol beli, dan berikutnya syarat dan ketentuan transaksi, kita scroll dan kita klik saya setuju. Dan berikutnya, untuk nabung di sini, itu kita bisa mulai dari 10.000. Tapi pada kesempatan ini, aku pilih nabung 100.000, dan aku aktifkan untuk investasi bulanan tiap tanggal 26 sampai dengan Juni 2036. Jadi, aku akan nabung selama 10 tahun ke depan. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ngikutin perjalanan investasi di channel Android One dan juga Exit Plan ID, boleh klik tombol subscribe. Kemudian kita klik tombol lanjutkan, dan kita konfirmasi investasi bulanan. Apabila cocok, klik jadwalkan. Nah, investasi bulanan berhasil dijadwalkan pada tanggal 11 Mei 2026, nominal 100.000 dan akan dipotong tiap tanggal 26. Jadi, tabungan kita perlahan-lahan akan semakin meningkat, dan aku sarankan teman-teman nabung 10-20% dari gaji teman-teman agar nantinya ketika kita ada butuh dana darurat ataupun untuk dana pensiun, itu uang kita bisa jauh lebih banyak daripada kakak yang tadi. Oke, segitu aja video kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja drop di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!